Halo guys, kita dari Guna, Guna gak Gak guna. Guna. Bersama aku Antara Madia dan Annyeonghaseyo, aku Cemi. kita bakalan update berita seputaran hari ini. Oke, jadi berita hari ini jadi tuh Bapak Presiden kita ini tuh ingin mengakui kedaulatan negara Israel jika negara Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara, Iya. benar. Dan menurut Cemi gimana, Cem? Eh, Gimana kalau kita throwback dulu nih? Siapa tahu ada yang nggak tahu kan? Gimana? Ini Israel sama Palestina ada apa sih? Nah, jadi konflik antara Israel sama Palestina awal mulanya tuh merupakan perebutan tanah yang sama-sama dianggap suci dan bersejarah oleh dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab. Nah, di sisi lain tuh ada orang Yahudi yang memandang bahwa Palestina ini sebagai tanah leluhur mereka, pusat keyakinan serta identitas mereka. Hmm. Dorongannya ini muncul makin kuat sejak adanya gerakan Zionisme. Nah, di sisi lain juga orang Arab Palestina yang udah tinggal di sana selama berabad-abad, ya otomatis menganggap Palestina itu sebagai tanah air mereka secara turun-temurun gitu. Jadi kalau seumpama kita ngelihat peta Israel sama Palestina dulu sampai sekarang, dulu perhatiin aja udah banyak penyusutan di bagian Palestina itu sendiri. Nah, Dan Bapak Presiden kita yang tercinta ingin mengakui keberadaan Israel jika yaitu Israel mengakui kemerdekaan dan memerdekakan Palestina gitu loh. Palestina. Di satu sisi Ya, jujur aja aku kurang Palestina udah setuju tinggal sih. dikit. Ya Iya, Palestina juga nggak tinggal bisa. dikit. Kalau kita ngelihat peta ini Palestina, Kecuali, wah gila ini kecuali tinggal kalau, segini ya loh. Segini benar, loh. tinggal segitu. Dan aku nggak bisa, ya mungkin Bapak Presiden ingin yang terbaik, I know that. Tapi apa ya, kalau mengakui negara penjajah juga aku juga ngelihatnya kayak ah itu kayak bertabrakan sama Pancasila kita sendiri gitu loh. Gini-gini, kalau dilihat dari sisi politik, ya mungkin Pak Prabowo pengen konfliknya selesai, gitu kan. Hmm. Itu tuh kayak benar-benar selesai. Dua negara tuh bisa selesai di solusi yang sama gitu. Nah, Hmm. kalau masalah gitu, jujur PBB juga udah pernah mengusahakan hal itu. PBB tuh udah, kalian tuh PBB kan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka tuh udah nyaranin berbagai upaya damai nih, termasuk perjanjian Oslo pas tahun 90-an, tapi semuanya tuh gagal. Gara-gara ya gimana ya dua negara, sorry, dua otoritas ini nggak bisa disatuin gitu loh. Memang bakal susah sih. Iya, susah. Bakal Terus susah juga kayak kalau gitu. misalkan yang satu kayak Palestina nih udah oke, ah ya udahlah oke gak apa-apa kita masih menerima gitu kan, udah kita damai. Tapi di sisi lain si Yahudinya meletup-letup, pengen kayak nguasain lebih gitu kan, otomatis apa perang lagi kayak gitu terus. Jadi itu aku juga ragu sih kalau negara Israel ini mau mengakui kedaulatan Palestina itu sendiri. Misal nih, kalian punya rumah, kalian punya motor, kalian punya katakanlah ternak gitu loh. Tiba-tiba ada orang ngakuin, ini rumah ini dulunya tuh itu punya kakek saya. Tanah ini dulunya punya kakek saya. Pas zaman Tyrannosaurus Rex. Diakuin, Itu sama ini aja, itu konteksnya sama aja kayak China ngakuin bahwa benua Asia itu sepenuhnya milik China pada zaman dahulu pas kerajaan pas dinasti China lagi berjaya. Lah kalau kayak gitu konteksnya kita juga bisa. Wih, dulu kerajaan Siliwangi hampir menguasain satu Asia Tenggara weh, nah gitu. iya bener. Berarti satu Asia Tenggara milik Indonesia dong gitu guys. Iya harusnya gitu kan. Cuma kan nggak bisa kayak gitu. Gak bisa kayak Udah gitu bro. ngakuin itu tuh apa ya? Itu tuh udah beda orang di situ tuh. Udah beda Iya. apa ya? Kayak intinya Udah udah beda beda. kehidupan, beda Iya apa ya? makanya kalau semua Beda kamu mengakui sesuatu yang terdahulu ya, aku nggak bisa setuju sih. Itu kenapa
di satu sisi aku bener-bener nentang sama apa yang Bapak Presiden kita lontarkan gitu loh, jujur aja ya. Nah, Soalnya emang orang-orang Israel itu sendiri tuh, lah bayangin yang berita yang terbaru aja, yang ada anak kecil dia tuh keluar dari sekolah tempat refugee-nya dia dibakar itu. I mean, that's crazy, bro. Aku nggak mau itu sih, jujur aja. Nah, untuk Cami gimana nih? kalau aku sih ya lihatnya, kalau dari kacamata politik, itu tuh sebagai hubungan diplomatik, emang itu bisa meningkatkan posisi Indonesia sebagai mediator gitu. Cuman balik lagi, Indonesia itu mayoritas Muslim dan mayoritas mendukung Palestina gitu kan. Kayak nggak adil aja weh. Mau mendamaikan kedua otoritas tapi yang satunya yang pemilik tanah malah kebagian tanahnya dikit itu kayak nggak adil kan. Ya iya emang. Ya mungkin maksud Pak Prabowo ini bagus kan, mungkin bagus kan, di mana beliau membuka pintu diplomasi baru. Nah, tapi ini kan termasuknya diplomasi bersyarat ya, di mana Pak Prabowo mau berdiplomasi dengan Israel kalau Israel mengakui Palestina. Tapi di sini nih ada bakalan potensi yang bakalan berpengaruh banget sama proses perdamaian kedua otoritas yang tadi. Aku nggak mau nyebut negara karena aku jujur nggak mau mengakui mereka sebagai negara gitu. Kalau Palestina iya negara gitu. Cuma kalau Israel kayaknya nggak cocok aja aku sebut negara Iya, aku juga setuju sih. kan. Mereka tuh Soalnya itu penjajah mah gitu. Mereka tuh penjajah penjajah ngambil. benar pencuri. Jadi ibarat gini lah, apa tuh orang-orang Belanda dulu nih. Hmm. Ngeklaim negara kita juga bisa kan. Kita nggak boleh ngelawan kan. Kalau Hmm. seumpama itu sampai sekarang ya, kita nggak bisa ngaku, ini negara Indonesia, Belanda keluar. Nggak bisa gitu dong. Emang kalian mau? Nggak bakal mau kalian. Bakal lah. Ya begitupun rakyat Palestina. Yang mereka Benar. ditindas, ditembak, dibom, hilang nyawanya. Ngakunya ngebantai Hamas. Anak kecil ditembak. Benar. Gila. Itu Itu gila itu. kalau ada yang bilang, oh enggak Pak Prabowo tuh cuma ngasih win-win solution. Enggak, itu enggak win-win solution di mata aku. Nggak usah di mata. Itu Di mataku juga bukan nggak, win-win bukan solution win-win yang solution benar. juga. Solution tidak kawan. Iya Buka memang. mata kalian. Aku juga nggak itu sih. Ya kalau kalian nggak setuju atau mau tambahan lagi tentang berita-berita ini atau ada info-info yang lain, kalian bisa drop di kolom komentar. Soalnya aku mau ngelihat apa yang kalian bakal obrolin. Kalau Bapak Presiden sudah bercakap seperti itu, daripada dampak positifnya, sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya. Lebih beresiko dampak negatifnya. Nah, apa aja sih dampak negatifnya? Pertama tuh bakalan hilang nih posisi moral dan solidaritas Indonesia. Nah, selama ini kan Indonesia menjadi simbol yang kuat nih ngedukung Palestina. Nah, bener bener. Kalau apa? Bener. Emang bener. Benar. Iya, iya kan bakalan hilang tuh. Indonesia bakalan kehilangan posisi moralnya di mata dunia Islam secara global gitu. Dan itu bakalan bisa ngerusak reputasi Indonesia juga. Pertama itu. Kedua tuh terdapat penolakan dan kecaman dari negara-negara Muslim atau Arab gitu. Itu pasti kita kayak dimusuhin aja tuh. Misalkan di Iran, Aljazair, Suriah, bahkan dalam beberapa faksi OKI gitu. Mungkin di sini tuh bakalan mengecam keras langkah Indonesia yang nyebabin keretakan antara solidaris solidaritas Islam. Wih, mulutku. Oke. Nah, Oke. Gitu aja ya. kayak gitu. Iya, Jadi tuh sebenarnya kalau kita ngelihat sebenarnya banyak orang yang nggak setuju sih sama pengakuan Bapak Presiden kita ini juga, termasuk aku sama Cemi ya. Untuk berita kali ini yang pertama tuh jujur banyak polemiknya iya. sih, banyak Sebenarnya, yang nggak setuju juga sih sama iya, apa yang Bapak Presiden kita ucapkan. Soalnya memang
mayoritas mayoritas orang-orang kita juga Islam loh. Walaupun membela Palestina ini nggak bergantung sama suatu agama ya, memang bukan ya. Cuman orang-orang yang punya hati lah menurutku tuh gitu. Orang-orang yang punya hati juga mereka juga pasti ada rasa why gitu loh. Kenapa gitu loh. Kenapa kita Benar. harus mengakui negara-negara penjajah gitu loh? Why? Lebih ke situ sih. Kalian kalau mengakui Israel dan membenarkan tindakan Israel berarti kalian tidak berperi kemanusiaan. Ya aku setuju. Oke, untuk yang pertama Oke, tuh emang berat sih sebenarnya. iya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Oke, untuk berita selanjutnya nih, ada berita yang lucu nggak lucu sih sebenarnya. Dirlantas sebut Kenapa tuh? pejalan kaki juga bisa kena e-tilang. Nah, Lama-lama bernafas juga kena tilang nggak sih? mantap. Ini cuma napas gitu doang ya. Iya. Anda kena Lah, tilang. napasanmu nggak sesuai dengan undang-undang. Kamu tidak bernafas dengan benar. Saya tilang. Jadi tuh gini, eh, Gimana? Kambes Pol Kamarudin memastikan pejalan kaki yang terkena ETLE adalah mereka yang nyebrang jalan bukan pada tempatnya. Kayak misal pejalan kaki, beliau tuh menuturkan kalau pejalan kaki itu sering sekali kita melihat menyeberang jalan tidak pada tempatnya. Jangan dikira tidak ada pasalnya untuk pejalan kaki. Tuturnya kan gitu kan. Terkadang tuh emang ya orang-orang yang nyebrang jalan suka apa ya? Suka lari tiba-tiba kayak bocil-bocil gitu ya. Walaupun kalau jalan besar susah ya. Cuman kalau di pasar-pasar itu kadang orang-orangnya tuh suka nggak lihat kanan kiri, asal terobos, langsung nyebrang nggak tahu kalau di kanan kirinya ada mobil motor, bukan delman. Aduh, itu. Benar. Walaupun seperti itu sebenarnya uh, aturan tilang untuk pejalan kaki kayak gini tuh udah ada di beberapa negara kayak misal di Amerika Serikat, terus di Eropa, habis itu di Asia ini ya, Singapura, Cina, Jepang. Cuma pertanyaannya gini, peraturan kayak gini tuh sebenarnya bagus. Cuman untuk sekarang masih belum bisa bener-bener diterapin gitu loh. Karena kondisi fasilitas kita kan ya kalian tahu sendiri gitu loh. Ya nggak, Cem? Iya. Nah, itu. Jadi kayak kondisi fasilitasnya aja masih ada yang rusak, masih ada yang bolong, kayak jembatan penyeberangan masih acak adut gitu loh. Nih, kayak gini-gini Zebra kan crossnya udah mulai hilang, nggak dicat ulang. ya kayak gitu-gitu kan juga sebenarnya masalah juga gitu loh. Akhirnya kita sebagai penyeberang, sebagai pejalan kaki harus jalan di mana? Kan nggak mungkin teleport Ya, kan. Kalau gimana? susah juga gitu loh. Kayak gini-gini masih Benar-benar. belum diperbaikin. Ini kan bahaya juga untuk pejalan kaki. Sebenarnya lebih ke situ juga. Minimal kalau mau diterapin undang-undang yang kayak gitu ya fasilitasnya benerin dulu lah. Nah, bener. Memang sih aku setuju kayak gitu. Soalnya kalau seumpama uh, cuman ngelihat dari sisi pejalan kaki yang nyebrang sembarangan tuh juga pasti ada sebabnya mereka juga nyebrang sembarangan kan. Ya walaupun Hmm. nyebrang lebih cepat nyebrang ya, cuman kalau fasilitasnya masih kurang memadai juga gimana gitu loh. Dan Lebih ke situ jangan sih. lupa kesadaran masyarakat masih banyak masyarakat kita yang mageran kayak zebra crossnya apa ya kayak agak jauh gitu kan cuman ada 15 langkah dari kita karena kita mager ah udahlah nyebrang di sini zebra cross gitu. Ya memang ada yang kayak gitu, cuman Jadi harus gimana ya? gitu. Aku pengalamanku sendiri ya, dulu pas di tempatku sebelum ada jalanan besar sekarang, itu kan ada Hmm. kayak penyeberangan gitu, guys. Hmm. Nah, jembatan penyeberangannya tuh unik. Nah, tangga-tangga untuk naik itu pada bolong, hilang. Aduh. Akhirnya apa kalau mau nyebrang, aku mesti naik bukan naik ya. Aku mesti ngelangkah ke bagian besi-besinya, besi-besi itunya itu loh. Jadi tuh benar-benar bahaya gitu loh. Dan ada beberapa eh, alas alas penyeberangannya tuh yang bolong gitu loh. Dan itu Hmm. kan kita kita kan niatannya tuh mau nyebrang itu ya, nyebrang jalan ya, bukan nyebrang antar dunia bukan. Jadi gitu kan susah ya.
Begitu. Nah, Cami ada pengalaman lagi nggak yang kayak jembatan gitu? Kalau Misal di jembatan Cami. sih biasanya banyak pengamen sama pengemis tuh di bawah-bawah pada gelosoran kan. Itu tuh yang buat aku sebagai manusia sungkan lewat gitu. Kalau kalau emang kayak gitu jaga jembatan aja nggak sih biar lebih teratur gitu. Biar nggak ada pengemis sama pengamen di situ. Soalnya Ya, bayangin kamu mau nyebrang, tapi kamu melewati ibu-ibu gendong anak bayi yang kesusahan hidup kedinginan kayak mau ngasih tapi nggak punya uang, mau lewat doang nggak tega gitu. Itu iya. kayak Ya, iya. Nah, ya itu sebenarnya. Masalahnya tuh bukan di si pejalan kaki doang. Fasilitasnya harus diperbanyakkan lagi. Harus diperbanyak. harus itu juga harus dilihat di segi dalam segi itu penyeberangnya juga pejalan kakinya juga gitu sih. Tapi ya kalau seumpama fasilitasnya itu udah bener, udah banyak, udah bisa dibilang dapat digunakan secara baik ya, aku setuju sih kayak gini-gini. Biar orang nyebrang nggak asal nyebrang itu tiba-tiba spawn di tengah jalan, wow, ditabrak kita susah, aduh, Hmm. begitu. Ya untuk berita-berita yang ini emang singkat aja. Oke, kalau gitu kita ke berita selanjutnya. Untuk berita selanjutnya nih ya, temuan Kejagung, anggaran laptop 9,9 triliun per laptop 10 juta. Harga pasaran 1,7 2,6 juta. My God, bro. My Korupsi lagi, God. korupsi lagi. Jadi ini pengadaan laptop Ya, Kemendikbud seharga 10 juta per unit. Nah, gila sih ini. Aku nggak kuat bacanya sumpah lah. Ini ini masalahnya tuh laptop 10 juta anak-anak nerimanya cuman yang 1,7 sampai 2,6 juta. wah, Nah, ini untuk apa sih kasusnya sendiri, untuk kasusnya sendiri itu sih. Nah, jadi Kejagung memang sedang nyelidikin dugaan kasus korupsi dalam proyek pengadaan laptop senilai hampir 10 triliun. 10 triliun. Ah, dibeliin soto kamu bisa mandi di soto itu ya. tapi katanya anggaran pusatnya 2,4 triliun nggak sih? Jadi gini, kalau dari ini ya, kalau dari sumbernya sendiri merdeka.com, laptop yang basisnya Chrome OS di 2025 tuh jauh lebih rendah. Ini ada Acer Chrome itu 1,7, Acer Yoga 2,6, HP Pro 2,4. Sementara itu dalam Perkemendikbud nomor 5 tahun 2021, spesifikasi laptop pengadaan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SKP dan juga PKBM antara lain itu prosesor dual core, storage-nya 32 GB, layar 11 inch LED, OS Chrome OS garansi 1 tahun sama support untuk Chrome Education Upgrade. Fun fact, Chromebook tuh cuman bisa browsing, ngetik-ngetik ya kayak gitu aja. Ya gimana ya kalau seumpama untuk SMK yang basicnya kejuruan kayak kejuruan animasi, kejuruan DKV, multimedia itu tuh kalau pakai laptop kayak gini nggak bakal cukup juga sih. Sekali pakai Apalagi meledak gitu, meledak ya. kalau anak TKJ itu ya kebayang aku anak TKJ pakai Chromebook. Iya makanya kan anak TKJ pakai Chromebook, waduh, waduh, nggak bakal cukup itu. Aku kan dulu SMK animasi nih, yang belajar tentang animasi, gimana cara animate dan lain-lain kan. Hard drive 32 itu nggak cukup sama sekali. Bener. Nah, Karena terus apa? Karena untuk ngerender animasi aja ya, hasil renderanku tuh bisa 2 giga, Bapak. 2 giga. gitu Itu loh. nih. Nggak cuman abang aja yang kayak gitu. Nah, aku juga basicnya sekolah multimedia nih ya, Nah, multimedia. Di mana satu video aja
bisa 10 giga gitu loh. Wow, Itu wow, masih yang wow. belum diedit, belum masuk pengeditan. Itu kalau RAM-nya kecil mah udah nggak kuat udah gitu. Iya, itu Apalagi storage-nya kecil 32 giga. Itu kalian tahu gak sih fun fact ya, video yang cuman 2 menit gitu. Itu tuh 2 menit aja hasilnya tuh bisa 3 gigaan, guys. iya 2 memang sampai emang 3 giga. segitu. Memang Itu segitu rata-rata. Kan belum lagi kalau kalian anak-anak DKV atau animasi gitu kan, kalian tuh buka aplikasi nge-like pasti nangis kalian pakai laptop itu, nangis ya. Ya emang nangis. untuk yang first hand-nya itu tuh pasti ya, pasti emang lancar-lancarnya. Lihat aja setengah tahun udah lambat sekali. Bener. Nangis kalian makanya. Jadi kalau seumpama kita cari-cari aja nih, kira-kira dapat apa sih kalau laptopnya tuh harganya 9 juta nih. Laptop siap kerja, siap game, dua pilihan terbaik, harga 9 jutaan ya kita lihat. Dapat HP Victus 15 Ryzen, laptop gaming 9,1 juta nih. Ada MSI, laptop tipis 9,8 dan laptop-laptop lainnya. Ini BTW kita nggak dipromot ya, kita cuman baca dari website ini ya. Jadi kita nggak dipromosi sama sekali. Jadi ini gambaran aja nih, gambaran laptop yang harganya 9 jutaan, 9,8. Wow, enak sekali ini. Laptop saya saja, laptopku aja nih ya, 5 juta. Itu aja bisa buat animasi 5 juta, yang 5 juta ini laptop Asus itu aku udah bisa buat animasi karena penyimpanannya juga berapa ya, 500 giga kalau nggak salah tuh. Iya. Aduh ini juga Asus harganya 5 jutaan guys, itu tuh, udah bisa Premiere, udah bisa tuh Adobe Illustrator gitu, itu masih iya kuat. RAM-nya berapa ya punya aku lupa aku. Nah, storage-nya sendiri 500 giga. tuh punya Cemi juga Kalian tahu segituan. 500 giga itu tuh kepakainya bentar doang tuh. Iya emang habis projectnya kelar dihapus. Dihapus, bener. Iya, After Effects, Premiere itu data file-filenya tuh dihapus. Nah, itu. Bener. Karena Biar yang nggak ya yang setengah tera tuh memang sebenarnya juga nggak cukup. Ini 32 giga, 32. Wow. itu bayangin dipakein Blender terus ngerender pakai Blender, wah meledak gitu ya. Iya, jadi tuh aduh, ngeliat total korupsinya aja. Oh ya, ini bener-bener harus diusut tuntas sih. Soalnya Iya. ini kan untuk masa depan anak-anak didik kita ya, anak-anak didik negara Indonesia yang harusnya Indonesia emas ini, the golden Bukan age. Indonesia cemas. Iya, bukan Indonesia cemas ya. Jadi aduh, tolong Bapak, tolong kejaksaan agung, tolong. Itu 10 kalau dibeliin seblak tuh udah bisa burung. Iya, kelenger. Kalian makan itu nih, muka kalian jadi seblak kayaknya. Astaga. Udah bisa dipakai rakit seblak se-Indonesia itu. Iya. Ayo sini seblak keras main semuanya. Iya kalau seumpama kalian itu apa tuh kikir ya, nggak mau bagi-bagi 10 triliun, kalian makan seblak, muka kalian kayak seblak nanti udah. Nah, nangis aku bacanya. Berarti dari satu laptop korupsinya 8 jutaan ya? Iya ya, harusnya segitu ya, segitu ya, 8 sampai 9 gitu ya. Iya, Oh per my. unit laptop ya, per unit. Ingat. Ya makanya loh, ya Allah. Hard drive 32. Oke. 11 inch. Memori aja 4 giga. Ini memori 4 giga nih nggak cukup nih. Kalau semua kalian DKV terus animasi multimedia 4 giga, 4 giga bangkotan. Kalian ya laptop segini nih, animasi multimedia nih nangis ya. Nangis, bener. Iya. Itu kayaknya kalau aku ya, mending aku beli HP Infinix 2 juta speknya dewa itu.
Oh iya, malah beli HP. Iya, mending edit pakai HP dong kalau kayak gitu. Storage-nya udah 512 giga gitu. Iya makanya ini ya ini pesan-pesan kami Bayangin. dari rakyat kecil ya. Tolong ya diusut tuntas ya. Aduh. Soalnya ini kasihan sama penerus-penerus bangsa nih. Penerus-penerus bangsa yang harusnya jadi generasi emas ya. Soalnya nggak semua semua generasi-generasi emas kita tuh tiktokan, nggak semua ya. Ada yang bener-bener Nah, mereka rajin dan serius. Nah kalau yang rajin serius kena imbasnya, kasihan mereka. Aduh. Kasihan mereka yang udah mau belajar dengan giat, harusnya dikasih laptop 10 jutaan nih, dapatnya iya, 1,7. Wow, wow, wow. 1,7 kasihan ya Allah. kasihan banget. Begitu. Untuk ini kita cuman aku sama Cami cuman bisa minta tolong ya sama Kejaksaan Agung untuk benar-benar diusut tuntas sih. Karena ini Hmm. bakal imbasnya ke ya penerus-penerus bangsa nanti. Bayangin SD, SMP, SMK, SMA semuanya kena loh. Itu kalau buat SD sih masih oke ya. Ya SD kan kalau SD SMP itu masih oke, SD SMP ya. Cuman SMA, SMK tuh rata-rata orang-orang yang cari jati diri gitu loh. Mereka tuh lagi di fase kreatif biasanya tuh. Apalagi kan bener. di fase-fase media sosial kayak sekarang yang butuh edit, butuh ini, butuh itu tuh speknya benar-benar harus tinggi gitu loh. Masa sih kalian nggak mau ngelihat apa tuh penerus-penerus kalian Nah, menjadi penerus ini yang sukses dan baik? nggak harus tinggi spek laptopnya, tapi nggak serendah itu juga gitu. Nah, indie. Nah, setuju ya. Jadi paling enggak Ya ya minimal, 6 minimal juta lah, oke 5 lah, juta, 6 RAM-nya juta lah. 4, storage-nya 500-an lah kasih. Oh, Kan 500 minimal giga ya, storage-nya. Iya, bener ya sih sebenarnya. storage-nya minimal Yes, segitu. iya, setidaknya minimalnya 500 giga lah itu masih bisa. Ini pengalamanku sama Cemi ya. Soalnya aku juga 500 giga itu udah bener-bener cukup untuk animasi. Oke guys, segitu dulu berita hari ini ya. Ya, aku antara Amadea dan Aku Cemi pamit undur diri. kami pamit undur diri dari Guna Gak Guna. Jangan lupa subscribe Like, dan komen. komennya. Dadah. Dadah, dadah, dadah.